Halo, selamat sore. Halo. Hai. Ini dengan Yuda, betul? Kenapa semuanya tes Suara kakak terdengarkah di sana? udah kedengaran nih. Sudah. Sudah ya, baik. Ini dengan Yuda, betul? Iya, betul. Oke. Yuda ditemani siapa nih hari ini belajarnya? Namanya. Sama Mama. Oke, selamat sore juga Mama. Iya, selamat sore, Coach. Oke. Umi. Umi atau Mama manggilnya nih, Yuda? Umi. 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 Baik. Umi, sebelumnya mohon maaf nih Umi. Untuk virtual backgroundnya boleh dimatikan dulu Umi. Rada Oh ya, redup nih videonya. sebentar. Rada patah-patah soalnya. Nah, oke, lebih enak nih kayak gini. Oke, nah sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Pradana. Nanti Yuda sama Umi boleh manggil kakak Kak Dana ya. Ya, sip. Oke, nah Umi untuk hari ini kita ada sesi trial class ya. Waktunya kurang lebih 1 jam ke depan. Dari Umi bisa menemani sampai selesai Umi? Iya, bisa sampai selesai. Saya baik, terima kasih konfirmasinya Umi. Nah, kenapa tadi Kak Dana bilang butuh waktu 1 jam? Karena nanti Kak Dana akan bagi jadi 3 sesi ya, Umi sama Yuda. Yang pertama sesi observasi dulu, Kak Dana pengen kenalan sama Yuda, pengen tahu minat bakat dan juga dari Umi nih sebagai orang tua mau ngarahin Yuda ke arah mana, gitu. Hmm. Jadi biar Kak Dana bisa rekomendasikan kelas yang paling tepat sesuai dengan harapannya Umi dan juga Yuda, gitu. Oke. Nah, itu sesi pertama, sesi observasi. Nanti kalau kalian udah dapat rekomendasi kelas yang paling sesuai, kalian akan lanjutkan ke sesi kedua ya, Umi. Sesi praktikal. Sekaligus nanti kita lihat nih, sejauh apa Yuda bisa mengikuti pembelajaran di Algorithmics. Dan juga suka atau enggak Yudanya belajar di Algorithmics. Gitu. Nah, nanti kalau misal kita udah lihat bareng-bareng, kalau Yudanya happy Umi ya, dan Uminya juga cocok dengan pembelajarannya, kadang akan lanjutkan ke sesi ketiga. Nanti ada sesi presentasi. Kadang akan banyak cerita nih sama Yuda sama Omi tentang sekolah algoritmik itu sendiri apa, kelasnya ada apa aja, belajarnya berapa lama, termasuk juga pembiayaannya berapa di kelas lanjutannya, gitu. Dan nanti kalau misal Omi tertarik untuk mendaftarkan pada saat sesi sumber langsung ya, Omi, ada penawaran khusus nanti buat Omi sama Yuda, Ya. gitu. Itu untuk sesinya. Kurang lebih apakah cukup jelas, Omi? Oke, sudah cukup jelas. Sudah cukup Silakan. jelas ya. Kadang lanjut ke sesi pertama observasi. Kadang mau kenalan sama Yuda, boleh? Yuda? Ya. Boleh, oke, terima kasih ya. Yuda nama lengkapnya siapa nih Yuda? Muhammad Yuda Azami. Muhammad Yuda Azami. Dipanggilnya Tapi Yuda, betul. tapi masih ada yang namanya sama di Jawa sama yang di Mm-mm. Jakarta sama yang lain. Oh gitu. Ini kalau dia dipanggilnya siapa biasanya? Yuda, Yuda. betul ya? Oke, siap. Yuda, sekarang usianya berapa tahun nih Yuda? 8. 8 tahun. Wow, udah kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 nih Yudanya? Kelas 3. Kelas 3. Oke, nice. Kelas 3 SD Udah apa? Mm-mm. LI kelas 2 tapi udah ke kelas 3 udah tes. Oke, udah ujian ya. Sekarang berarti lagi liburan Yudanya? Iya. Oke. Kelas 3 SD apa kelas 3 SMA Yudanya? S kelas 3 MI. Oh, MI. Oke, setara ya MI sama Nanti SD. Hmm? nanti tapi habis Oke. selesai itu liburan. Habis selesai liburan naik kelas 3 Yudanya. Oke. Yuda tinggalnya di kota mana Yuda? Tegal. Oke, Tegal. Wah, berarti ngapak dong Umi ini ya. Iya, cuman tadinya tinggal di Jakarta, ini Oke, pindah ke Tegal. berarti baru di Tegal, baru pindah. Iya. Oke, I see. Pantesan kok nggak ada ngapak-ngapaknya. Oke, Yuda kalau di rumah hobinya apa Yuda biasanya? Hmm, Hobi. Hobinya apa Yuda biasanya? perang-perangan. Perang-perangan, main sama siapa? Perang-perangan sama Umi? Enggak, Enggak, teman. sama teman-teman ya. Ini Yuda anaknya berapa Umi? Anak ke satu dan satu-satunya besaran. Oke, the one and only ya Kalau Yuda. lagi perang-perangan sama teman Mm-mm. pakai tangan, ditampar Oke. sampai berdarah. Waduh, hati-hati ya. Beneran, Alba itu udah gituin. Ah, ah. Hati-hati ya, nggak boleh kalau keras-keras sama temennya ya, Yuda ya. Ya, Oke, Yuda, suka main game juga nggak Yudanya? hah? Suka Main main game juga nggak Yuda? Suka Suka main game apa biasanya?
eh, Granny, Main game apa? Granny Among Us Granny, sama Among Us. FF sama Mobile Legends sama Wow, bentar. Udah banyak. iya, Oke, Sakura, Granny. Heeh. Sakura juga suka? iya sama EG Game, habis itu sama Goody Eggy Game. Plaster, Heeh. Roblox sama Oke, Roblox, main Minecraft. Minecraft. Mm-mm. Habis itu hmm, permainan yang nggak pakai wifi. Heeh. Habis itu tembak-tembakan. Oke, oke, so banyak banget ini mainnya Yuda ya. Ada Ini 21 games. Oh, 21 games. Ini mainnya di mana? Di HP-nya Yuda atau HP-nya Umi? Atau di laptop mainnya? HP-nya Mbah. HP-nya Mbak. HP-nya rusak. Oke. Umi ini banyak banget Yuda main gamenya ya, berarti ya. Ini kalau di rumah screen time-nya sendiri gimana Umi? Itu dibatas sebenarnya sih itu cuman lihat shot kayak di YouTube kayak gitu aja sih. Dia kalau Oke. ngomong suka suka berlebihan Oh, padahal kita juga tahu. yes, 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 yes. Oke. Kalau kebiasaannya kira-kira kalau sehari berapa jam Umi untuk screen time-nya Yuda, Mi? 3 sampai 4 jam sih. Oh, 3 sampai 4 jam ini sehari ya, sampai malam Iya, juga ya, Umi ya. Ini iya. untuk HP aja atau termasuk sama laptopnya juga? Atau Untuk iPad atau yang lain? HP, untuk HP aja sih, iPad-nya nggak digunakan, laptop juga buat saya kerja aja. Oke, berarti ini Yuda dari gadgetnya dari HP aja ya, Umi berarti ya. Iya, dari Oke. HP saja. Kalau dari sepantauannya Umi, Mi, ini dari Yuda main game aja atau sama nonton gitu? Sebenarnya saya lebih banyak nonton ketimbang main gamenya ya. Oke, Heeh. Kalau main game kayaknya nggak terlalu, karena pernah main game yang online gitu, terus karena mm-mm. teman-temannya lebih besar ngomong yang nggak sopan, jadinya saya hentiin Langsung benar-benar. dibatasin gitu ya, Umi ya. Heeh. Oke, Kalau siap. kalau megang HP harus di samping saya, kalau dia jauh dari Oh, saya udah nggak boleh bawa HP. oke, berarti bentuk pembatasannya seperti itu ya. Berarti harus di dekatnya Umi ya. Iya. Oke. Siap, siap, siap. Yuda, kadang mau tahu dong, Yuda nanti kalau udah gede mau jadi apa cita-citanya? Pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Wow, ini papanya tentara kau, Mi. Abi ya? Enggak. Oh, bukan ya. Soalnya biasanya kalau anak-anak ini, apa namanya, terinspirasi dari orang tuanya. Oke, siap. Bukan ya, berarti Omi ya. Bukan. Oke. Nah, ini Kak Dana jadi penasaran juga nih, Mi, yang mendaftarkan Yuda ini dari Umi atau dari Abinya nih? Oh, dari saya. Oh, dari Umi. Oke. Heeh. Kenapa nih? Tujuannya untuk mendaftarkan Yuda di kelas algoritmik, Mi? Sebenarnya sih ingin pertamanya ngisi liburan sekolah dulu nih, Hmm, mau lihat mm-mm. minatnya. Kalau memang oke anaknya minat bisa dilanjutkan gitu. Kebetulan juga sebelumnya daftar les online untuk bahasa Inggris juga dari media sosial gitu. Kita coba, tapi ternyata setahun masih bertahan, masih suka anaknya. Dari Mm-mm. tadinya nggak suka bahasa Inggris, jadi nilai tertingginya bahasa Inggris suka gitu. Wow. Ranking Berarti 1. Wah, ranking 1 juga. ternyata feedbacknya bagus ya Umi ya Iya, dari kalau pembelajaran bahasa matematika Inggrisnya ya. emang dasarnya dari 4 tahun itu sukanya memang hitungan ketimbang bacaan gitu. Jadi kalau Mm, mm-mm. misalnya dari umur 3,5 tahun itu kalau beli sesuatu ternyata kembaliannya kurang, dia bisa protes gitu. Oke, langsung pengaplikasian ya berarti ya. Wah, keren banget. Ini berarti kalau dari Umi memang fokusnya pengen ngisi liburan dulu ya, Umi. Iya, Oke, berapa lama liburannya Umi kalau Yuda ini nanti? bulannya sih 2 minggu ya. Dua Sampai Januari berarti ya? Iya, tapi kalau Oke. misalnya anaknya oke, sih Mm-mm. nggak masalah dilanjutkan aja. Oke, Kemarin memang minta les siap. matematik sama bahasa Arab, jadi saya Oke. yuk Hah? nambahin matematik dulu nih. Kalau oke, nanti lanjut bahasa Arab. Oh, Emang anaknya oke. nggak bisa diem, aktif banget. Jadi kalau nggak ada yang mengarahkan, sayanya sibuk gitu. Jadinya ya agak ini jadinya screen time dulu ya yang. Yes. Nah, itu tadi makanya kadang-kadang nanyanya ke sana. Oke, berarti ini kalau dari Umi memang fokusnya ke arah matematika ya, Umi ya? Iya, sebenarnya lebih ke matematik, tapi kalau misalnya dalam hal lain IT, misalnya dia Mm-mm. ada potensi dan mau dikembangkan, saya sih oke saja dan nggak juga memaksakan cita-citanya harus apa-apa gitu. Oke, Terserah dia tetap harus diarahkan itu aja. oke, berarti Umi juga open untuk di bidang IT yang lain
ya. Iya. Oke, siap. Kadang sambil catat nih Umi, untuk di bidang IT yang lain. Ini kalau dari Umi, background ada ke bidang IT juga kah Umi? Suami saya lulusan IT. Oh, oke, Isi berarti papanya nih ya. Pantesan Umi aware banget nih soal IT juga, gitu. Oke, ini berarti kalau Kak Dana boleh simpulkan, Umi dari Umi memang ya cukup aware ya, keren banget nih Umi, udah fokus buat Yudanya, udah bisa lihat potensinya juga gitu, dan Umi juga open meskipun carinya fokusnya ke matematika, tapi memang open juga ya untuk hal-hal yang baru di bidang IT gitu ya Umi ya. Ya, Tapi apapun kalau positif oke. oke siap. Tapi Kak Dana jadi penasaran Umi. Tapi kalau di sekolah matematikanya aman kan ya Umi ya? Matematika kebetulan selalu nilai tertinggi, Hmm, hmm. paling cepat matematika. Jadi dulu ketika teman-temannya belum bisa perkalian, dia Mm. duluan. Wah, oke. Kemudian hitungan bersusun ketika belum masuk LA gitu ya, Hah? belum Hah? TK Hah? dia sudah bisa. Jadi ketika orang lain belum, saya juga Yes. speechless sih. Memang bapaknya S2-nya Hah? matematik gitu, tapi Oke. memang Backgroundnya tidak kuat berarti. memang tidak diajarkan Yes, tadinya, yes, cuma saya yes. coba aja iseng-iseng Oke. gitu, sekali diajarkan nggak taunya langsung bisa gitu, dikasih Mm. soal banyak, makin gila. Oh, yes, yes, Kalau yes, yes, kemana-mana yes. sih selalu bawa buku kecil, jadi kalau Hah? nggak bisa diem aktif tuh saya kasih soal matematik aja, dia Oh, kerjaannya lebih ganteng. seru ya. Bisa menjinakkan Yudanya enak banget tinggal kasih Kasih soal gitu. soal gitu. I see. Wah, keren banget ini. Karena happy banget sih kalau ketemu anak-anak yang cerdas seperti ini. Tapi karena jadi penasaran, Umi sudah sempat ngulik tentang algoritmik belum, Umi? Belum sama sekali yang Oh, belum seperti sama itu saya. sekali ya. Oke, berarti ketemunya dari mana, Umi? Instagram, TikTok, Dari Facebook? Facebook deh kayaknya. Oh, dari Facebook Kalau ya. nggak Facebook, IG kayak gitu. Oke, Nah, ketemu iklannya ya, Umi iya berarti ya. iklannya coba aja dulu. Oke, siap. Kadana izin buat share screen dulu ya, Umi. Ini Ya. Kadana mau kenalkan dulu sekilas programnya kita apa aja. Jadi nanti Kadana bisa mengarahkannya enak nih buat Yuda. Nah, nama sekolah kita adalah Algorithmics Internasional ya, Umi. Kita sekolahnya pusatnya dari Dubai, Umi, dari Uni Emirat Arab gitu. Nah, kita ini sekolah yang fokus untuk dua hal. Pertama, pemrograman dan dua, matematika, Umi. Gitu. Jadi kita memang fokusnya untuk anak-anak usia 5 sampai dengan 17 tahun. Kenapa? Karena betul yang tadi Umi bilang soal gadget ya. Di sini kalau misalnya gadgetnya Umi meleng sedikit gitu ya langsung screen Iya. time begitu. Nah, di sini kita pengen ngasih mengarahkan bantu orang tua untuk mengarahkan penggunaan gadget anak Umi karena yang lebih bermanfaat. Kalau zaman sekarang nih Yuda usia 8 tahun masih bisa nanti pakai HP-nya harus di dekat Umi. Kalau nggak deket Umi nggak boleh gitu ya. Masih bisa, tapi nanti setahun 2 tahun ke depan udah susah pasti. Iya. Nah, itu makanya kita pengen nanti kita bikin awareness juga buat anak gitu. Jadi mana nih yang boleh diakses, mana yang nggak boleh. Kemudian juga biar lebih bermanfaat ya. Yang pasti untuk akademiknya Yuda juga gitu. Jadi kita pengen bantu orang tua mengarahkan penggunaan gadgetnya. Nah, nomor dua, ini mungkin nggak relate ya sama Yuda ya, karena kita pengen membantu anak untuk mencintai matematika, yang dimana Yuda udah cinta sama matematika sebenarnya ya, gitu. Tapi sebagian besar Umi yang kadang temui itu 80% anak-anak kalau ditanya suka matematika enggak jawabannya. Kan udah jadi momok anak-anak ini, apalagi kalau sudah masuk ke SMP, SMA itu udah kalau udah ada hurufnya dalam angka itu udah Nah, antipati itu anak. saya banget. Itu anak-anak udah antipati biasanya. Makanya di sini kita pengen anak-anak tuh suka matematika gitu. Karena ketika sudah mental block itu nggak akan bisa masuk gitu. Dan dua ini muaranya kemana? Kita pengen Umi nanti di sini. Dari Yuda ini bisa berkembang secara pola pikir logisnya. Karena mungkin Abinya juga tahu ya kalau dari IT itu bisa meningkatkan banget pola pikir logisnya anak gitu. Dan pasti udah kelihatan Abinya pasti pintar. Katanya yakin banget ini. Gitu. Karena memang orang-orang IT ini Umi itu biasanya logikanya kuat banget. Logikanya bagus banget. Dan kita pengen Yuda ke arah sana juga gitu. Nah, ini dari sisi tujuan algoritmik sendiri ya, Umi. Kemudian untuk sekolah kita ini sudah 7 tahun Umi di market. Jadi bukan sekolah baru gitu ya. Udah ada di Amerika, Eropa, Afrika, sampai ke Asia juga. Nah, kalau di Indonesia itu kita punya 4 sekolah offline Umi. Jakarta, Bandung, Surabaya, sama Bandar Lampung untuk sekolah offline-nya. Tapi kalau Umi di Tegal, paling kadang bisa bantu di online-nya aja ya, gitu. Tapi tetap tanpa mengurangi fasilitas kok, sama persis pembelajarannya, gitu. Nah, secara kurikulum juga, Umi, kurikulumnya kita mirrornya dari kurikulum internasional. Artinya nanti Yuda ini akan lebih cepat ya belajarnya, terutama dari sisi matematika sama pemrogramannya, sama IT-nya. Umi udah dengar belum, Mi? Kalau nanti coding masuk ke sekolah, Umi?
Iya, Udah udah denger ya, saya berarti pas dengar. banget. Nanti udah bisa kita siapin dulu di sini. Iya. Dan juga secara kurikulum kita yang bikin nggak cuma tim pendidik, Umi, tapi sampai melibatkan ke psikolog anak juga, gitu. Jadi di sini eh materinya tuh udah disesuaikan dengan kemampuan dan juga usia anak, Umi. Jadi nggak akan terlalu susah ataupun terlalu mudah buat Yuda, gitu. Nah, tapi kalau Yuda sendiri belajar secara online udah biasa belum nih? Sudah satu Selain tahun ini, oh, satu satu tahun tahun yang ini. bahasa Inggris tadi ya, Umi ya? Iya. Oke, dan itu bagus ya, ininya ya, maksudnya dari Yuda penerimaannya ya, Umi ya? Iya, sangat sangat aktif. Oke sih. Jadi Ah, yang dia biasanya kan kalau di kelas pembelajaran biasa tatap muka kan malah mm-mm. nggak bisa diem kemana-mana gitu ya. Oke, yes, Apalagi betul. sebelum sebelum belajar, memang saya selalu di rumah harus sudah saya ajarkan terlebih dahulu. Jadi apa yang Oh, dia pelajari di oke. kelas dia sudah kuasai. Akhirnya di kelas akhirnya ini Lebih cepat ya, Umi ya? Oh, merasa udah bisa. Jadi gurunya ngomong apa dia bisa lari kemana. Dikasih I see, soal I baru see, diem gitu. Nah, I kalau di see. bahasa Inggris kan memang dikasih materinya terlebih dahulu, saya ajarkan ketika kelas masuk, dia justru aktif nunjukin bahwa saya udah bisa nih. Oh, ya bagus. Berarti memang pengen show off ya Yudanya ya. Bagus Iya, sebenarnya. memang anaknya tipenya seperti itu. Nah, Umi tadi tambahin sedikit di sini. Kenapa banyak orang tua yang suka anaknya belajar di algoritmik, Umi? Karena secara kurikulum tadi yang Anda sampaikan, kita melibatkan psikolog anak juga, gitu. Kedua, dari sisi pendekatan pembelajaran, Umi, kita melalui media permainan. Jadi kita nggak maksa anak buat, oh harus bisa ini itu, no. Kita melalui media permainan yang anak-anak paling suka nih, gitu. Jadi benar nanti banyak game, banyak teka-teki seperti itu. Dan juga yang paling penting, Umi, nomor tiga, di sini guru-gurunya yang terbaik, gitu. Kita minimal punya pengalaman mengajar 3 tahun di bidang IT maupun pemrograman gitu. Jadi kayak Kak Dana ngajar juga di Al Azhar 4 di Kebayoran tuh mulai dari TK sampai SMA ngajarnya dan itu fokus di IT. Jadi pas banget kalau misal mengajar kalau nanti udah belajar di algoritmik, dapatnya guru-gurunya memang yang kayak gini semua. The best gitu. Nah, sekarang Kak Dana mau masuk ke hal yang paling penting yaitu journey, study journey atau jalur pendidikannya, Mami. Nah, untuk Yuda ini, kalau tadi Umi fokusnya ke matematika, kalian bisa tawarkan nanti ke Math Explorer Umi di sini. Nah, ini Math Explorer sebenarnya bukan 6 sampai 7 tapi 6 sampai 8 Umi di sini dua kurikulum. 6 sampai 7 sama 7 sampai 8 itu di kurikulum keduanya. Tapi kalau dari Kak Dana boleh rekomendasi ya Umi ya karena Yudanya matematikanya nggak ada kendala, udah bagus dan anaknya aktif banget. Kak Dana justru akan rekomendasi Yuda itu untuk masuk ke kelas yang ini Umi. Pemrograman visual. Nah, pemrograman visual ini apa? Pemrograman visual ini nanti Yuda akan belajar dasar-dasar coding, Umi. Gitu. Kalau misal coding yang kita tahu, Umi tahu coding ya, Umi ya? Tahu, tahu, Tahu iya. ya. Nah, kalau coding kan sintaks ya pakainya ya, Umi ya. Iya. Python, CSS, JavaScript, segala macam kan sintaks. Tapi kalau di pemrograman visual ini nanti kita belajarnya pakai blok, pakai Lego gitu. Jadi Oh, nanti Yuda akan tahu nih alurnya itu seperti apa sebelum masuk ke sintaksnya itu gitu. Dan nanti outputnya di pemrograman visual ini nanti Yuda sudah bisa bikin game sendiri, Umi. 2D games dan juga film animasi gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan unsur matematika ya, Umi ya. Jadi nanti di dalamnya juga ada logika, juga ada soal cerita, juga ada alur berpikirnya kayak gitu. Jadi nanti tetap dapat inti dari matematikanya meskipun kita nggak belajar matematika gitu. Kalau di Math Explorer pun di sini juga banyak kita kuatkannya bukan dari sisi angka. Angkanya ada, tapi memang kita kuatkan dari sisi logikanya. Gitu. Karena ketika logikanya kuat, mau masuk angka yang seperti apapun tuh gampang gitu. Makanya kalau melihat Yuda ke dalam matematika di sekolah nggak ada, kemudian anaknya juga udah belajarnya cepat, Kak Dana daripada masuk di Math Explorer, Kak Dana akan rekomendasikan Yuda startnya mulainya dari pemrograman visual dulu. Kenapa? Nanti dari pemrograman visual kita bisa masuk ke Math Master, Umi, di sini. Jadi matematikanya langsung di atasnya, bukan yang kondisi Yuda saat ini. Gitu. Jadi justru Kak Dana tertariknya buat ngarahin Yuda ini ke masuk pemrograman visual dulu. Pemrograman visual sudah bisa ngasah output yang bagus, baru nanti kita advance matematikanya masuk ke Math Masternya. Gitu. Itu kalau rekomendasi dari Kak Dana. Nah, ini alurnya pertama nanti masuknya ke pemrograman visual dulu, Umi. Kita belajarnya pakai Scratch. Umi udah pernah dengar belum? belum sih. Scratch. Nah, Scratch ini yang tadi Kak Dana bilang kita belajar pakai kode blok namanya.
Scratch. Nah, nanti dari sini pemrograman visual, nextnya kita masuk ke game design, Umi. Nah, di game design ini nanti Yuda akan bisa bikin 3D games. 3D games. Dan gamenya ini bukan cuman anu ya, bukan cuman buat belajar aja, tapi gamenya sampai bisa diupload ke Google Play Store juga, Umi. Sampai bisa dimainin teman-temannya Yuda yang lain. Yuda pengen nggak bikin game sendiri? Punya game sendiri pengen nggak Yuda? Ya, Pengen bikin game apa Yuda? Tembak-tembakan, balapan atau petualangan? eh, Roblox. Roblox bisa. Kadang mau tunjukin sesuatu nih buat Yuda. Kalau Yuda suka main game Roblox, nanti Yuda bisa bikin yang kayak gini nih. Sebentar, Kak Dana bukakan dulu. Nah, ini nih, ini ada muridnya Kak Dana, dia bikin game simulasi balap Yuda. Nah, nanti Yuda bisa bikin dunianya Yuda sendiri mulai dari nol, Umi. Bikin mobil sendiri, bikin gedung-gedung sendiri, jalan raya, nanti dikasih pantai bisa, dibikin jungle, dan ini bisa dimainin secara online ya sama teman-temannya Yuda. Gitu. Jadi siapa yang mau dikasih akses nanti Yuda bisa pilih Umi. Dan yang pasti lebih aman ya community-nya ya karena Yuda yang ngatur nanti. Siapa yang bisa mainin gamenya. Gitu. Ini nanti bisa ke arah sini juga Umi. Pengen nggak Yuda bikin kayak gini? Ini Pengen bikin apa? Petualangan, tembak-tembakan atau balapan? apa? Roblox. Oh, Ih, ini Roblox. ini apa? Yes, bisa nggak apa-apa. Nah, itu tadi Kayak yang tadi. kayak yang ini bener? Iya, Oke, siap. Nanti kita bisa tapi yang belajar. beda. Mm-mm. Roblox tapi yang beda. Yang bedanya kayak gimana, Yuda? Manusianya sama, Ah, tapi versi kameramen. Oke, ini ya first person ya berarti ya. Oke, pinter banget loh, Umi. Udah Dia suka bikin bayang-bayangan. ini apa kayak komik-komikan gitu, gambar Ah, sendiri, ah. bikin kata-katanya sendiri gitu. Oh, pas Jadi, banget. eh, Sorry, kadang ada potong. Ini kalau misal nanti Yuda belajarnya mulainya di pemrograman visual, itu bisa banget Umi bikin yang kayak gitu. Nah, sebentar, kadang coba tunjukkan dulu ya. Di sini kadang bukakan dulu untuk contoh karyanya. Karena punya murid yang bikin kayak gitu juga. Sebentar. Visu, kadang bukakan dulu. Mana sampai ya? buku gambarnya beli mulu karena gambar itu terus. Karena Yudanya sering bikin Ya, gitu-gituan ya. bikin cerita sendiri pakai gambar, ada tulisannya. Oh, oke. Berarti dia bisa udah imajinasinya udah tinggi juga ya, Umi. Iya, dan kontekstual juga yang dibahas itu Oke, oke, I see, I masalah-masalah see. di kelas dengan temen gitu-gitu. Oh, keren banget. Berarti memorinya juga bagus dong ya, Umi ya. Iya, kalau dari kecil memang dia misalnya ada sendal nih, sendal Heeh, heeh. seseorang, dia pertama kali lihat nanti ada sendal itu lagi di depan, dia tahu itu sendal siapa. Hafal, punya Jadi siapa gitu. dicari orangnya. Oke. Nih, Yuda nanti bisa bikin kayak gini nih, Yuda. Jadi ini ada cerita namanya Moses yang bikin. Nah, jadi dia dia cerita nih, dia lagi galau, ada mau ulang tahun atau main bola gitu. Nah, ini bisa bikin kayak komik tapi secara ini ya lebih menarik ya Umi ya. Ada Hmm. visualisasinya. Kalau karakter ini ketemu sama karakter ini nanti keluar teksnya seperti apa gitu. Dan itu nanti bisa bisa semuanya bisa dibikin. Bahkan gambarnya juga Yuda bisa bikin sendiri. Gitu. Pengen nggak Yuda bikin kayak gini? Iya, nah, bedanya udah nggak pakai tangan lagi ya di komputer. Yes, nanti lebih keren lagi gambarnya Yuda udah nggak pakai gambar tangan lagi, udah nggak di kertas, tapi gambarnya langsung di komputer. Jadi gambarnya Yuda nanti bisa dibikin bergerak gambarnya. Gitu, jadi lebih keren lagi. Dan nanti juga bisa dikembangkan menjadi sebuah game juga, Umi. Dari karyanya Yuda. Gitu. Itu kalau Kadana boleh rekomendasi ya. Tapi Kadana kembalikan lagi ke Umi. Kalau misal mau di Map Explorer, it's okay, nggak apa-apa. Atau mau start di pemrograman visual, nggak apa-apa. Tapi kalau dari Kadana, melihat potensinya Yuda ya, Umi ya, gitu. Apalagi matematikanya nggak ada kendala, Kadana akan rekomendasikan di pemrograman visual. Jadi dia lebih satu langkah di depan teman-teman yang lain. Mm-mm. Gitu. Tapi dari Umi gimana nih tanggapannya? Monggo silakan kalau ada yang mau ditanggapi dulu untuk Oke. pembelajarannya. Kalau yang ini sih kebetulan karena bukan bidang saya, jadi nggak terlalu ini ngikut Heeh, aja. heeh. Cuman memang mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu dasar, dia memang suka bosen gitu. Jadinya sesuatu yang mungkin selangkah lebih maju. Kalau misalnya ada hal yang kurang di dasarnya, mungkin kan nanti bisa dilengkapi pada saat di Betul, visual itu. betul.
Gitu. Kalau dari Kadana journey-nya gini Umi. Nanti start pertama kita mulainya di pemrograman visual, nextnya lanjut di game design, baru masuk ke Math Master. Nah, di sini yang keempat ini, yang Python, ini baru full syntax Umi. Jadi nanti Yuda sudah bisa bikin aplikasi buat laptop, buat smartphone, gitu di sini belajarnya di kelas Python gitu. Tapi kita journey-nya jelas gitu, belajarnya mulai dari mana dulu, pemrograman visual, masuk ke game design, kemudian nguatin matematikanya, gitu, baru masuk ke Python Start. Gitu. Ini journey yang Kak Dan rekomendasikan ya untuk Yuda. Gitu. Kalau dari Umi gimana? Cocok nggak nih Umi? Oke, nggak masalah sih. Nanti kan saya juga mendampingi Iya. melihat setiap kali les. Saya usahakan selalu ada di sekitarnya untuk melihat bagaimana prosesnya. Alright, oke, keren banget nih Umi. Berarti kalau nanti Yudanya happy, Umi mendukung ya untuk kelas lanjutannya ya Umi ya? Ya, pasti Oke, selama dianya happy, happy ya. alhamdulillah. Oke. Oke, Yuda, Kak mau ajak Yuda buat kita praktikal, kita main game bareng. Mau nggak Yuda? Oh, enggak. Mau langsung bikin game aja. Oh Oh, mau langsung bikin game aja. nanti Nah, belum nanti belajar. satu-satu kita bikinnya, yes kita bikin game. Nanti kita mulai dari ngajarin robot ya. Kita bikin program buat robot dulu. Mau nggak? Langsung ke Roblox aja lah. Langsung Roblox. Nanti kalau langsung Roblox Yudanya bingung. Kalau Iya kan, main belajar bisa, dulu. kalau main bisa. Tapi kalau bikin game di Roblox itu kita butuh dasarnya dulu. Jadi biar Yuda ngerti. Kan nggak mungkin nanti Yuda tiba-tiba bisa perkalian tanpa Yuda melewati hitung-hitung tambah kurang. Ya kan? Tapi kalau di Hmm? Roblox pernah main tapi beda lagi, tapi bisa bikin avatar, habis itu bisa Oke. bikin gedung-gedungnya bisa. Hmm. Oke, yes. Nanti juga Kadana akan ajarin ke sana ya, Yuda. Oke? Cuman Oke. sekarang kita mulainya dari level 1 dulu. Jadi nanti Yudanya bisa ngerti semua urutan pembelajarannya. Oke nggak? Kadana Oke. mau ajak Yuda kita bikin sesuatu yang asik nih. Mm. Nah, Kadana mau kirimkan link praktikalnya dulu ya buat Umi. Boleh diklik di kolom chat Zoom. Kemudian di share screen kalau sudah. Saya screen dulu ya. Yes, biar Kadana bisa buatkan loginnya buat Yuda. Oke. Alright, sudah keluar di tempatnya Kak Dana. Kak Dana buatkan dulu untuk loginnya Yuda. Oke, Yuda Muhammad, betul ya? Ya, Muhammad Yuda. Muhammad Yuda. Oke, gini deh. Nah, Ini udah Oke. oke Yuda, sudah bisa mengetik belum Yuda? Nah, ketik coba bisa. Nah, yuk ketika yang ini loginya harus sama persis ya. tulisin sama. A, B, C. Ini yang ini. Y. Udah aja. Ntar. Umi ini laptopnya touch screen atau pakai mouse Umi? Ada mouse-nya juga. Ada Ini mouse-nya ada. ya. Oke, bisa. Muhammad A6. Alright, kalau sudah kita klik next Yuda. Oke, passwordnya 2873. Ini salah. Hmm, Bukan. two, eight, Iya seven, bener. Bukan three. itu mah password itu apa WiFi sini. Passwordnya, Helio 1216. Bukan ini, bukan itu. passwordnya two, 2, eight, E, Kenapa? eight, 8, seven, 7, three. 3. Alright, sudah kita klik login sekarang. Oke, ini di skip aja, boleh. Ya, Kemudian ini di note now di sini. nih. Yes, sekarang kita yes diklik. Sekarang kita ke main dulu di sini, Yuda. Oke. Nah, Umi sama Yuda, selamat datang di platform pembelajaran algoritmik ya. Nanti ke depannya Yuda udah nggak belajarnya lewat Zoom, tapi langsung dari platform. Oke, ini kita kembali dulu di sini, Yuda. Panahnya kadangnya kelihatan nggak nih di sini? Atau tertutup Oh ya, untuk share tertutup screen? ini, bentar. Oke, digeser dulu boleh, Umi.
Ah, Ini ah, yang yes. main ya? Oh, yang Betul. Mm-mm. Ah, main ya? Ya, betul. Nah, udahnya jangan gituin, suka kayak gitu apa sendiri tiba-tiba. Penasaran, kuriusnya tinggi ya. Nah, ini di sini juga ada namanya Yuda, artinya kita platformnya nggak sharing ya, Umi ya, satu anak punya satu platform gitu. Nah, kalian mau ajak Yuda, kita lihat-lihat dulu nih, kita punya community di sini. Kita klik yang community dulu yuk, Yuda. Nah, kayak community Umi, community ini adalah sosial medianya anak-anak ya. Gitu. Jadi nanti anak-anak Yuda gitu ya, udah yang punya. paling suka mainnya, tapi Mm-mm. udah downloadnya susah banget, nggak dicari-cari susah, malah salah Heeh. nih yang Sprungki. Oh, yes. Nanti anak-anak tuh bisa bikin karyanya sendiri, Umi, ditaruh di sini. Bisa diupload. Karena kan kita tadi kadang sampaikan 90 negara ya, Umi ya. Artinya semakin banyak karyanya Yuda, semakin bagus, semakin gampang dinotis untuk orang luar negeri. Gitu. Artinya kadang punya siswa, Umi, di kelas Python yang umurnya dewasa ya, 15, 16 tahun, itu sampai diajak kolaborasi sama programmer luar, Umi. Gitu. Dengan mereka upload karyanya di sini gitu. Ini ada Roblox, ada desain, ada picture, video, pokoknya semua karyanya anak-anak bisa diupload di sini. Gitu. Nah, nanti Yuda pun sama juga bisa ya upload di sini ya Yuda ya. Oke. Mau main, Mm-mm, boleh. Nanti setelah ini kita main bareng ya Yuda ya. Sekarang kita ke sini dulu nih. tapi yang ini aja, Sprungki aja. Boleh. Nanti kita main Sprungki bareng-bareng habis belajar ya. Mau? Mau. Oke. Sekarang kita klik laboratori dulu ya. Di sini. Yang mana? Nih yang ada lingkari. Ah, ah. Laboratori ini adalah tempatnya Yuda Umi untuk bikin karya ya, bikin game, belajar, bikin animasi itu di sini. Gitu. Kita scroll ke bawah sedikit, Yuda. Dah. Scroll ke bawah, di scroll pakai mouse-nya. Scroll ke bawah. Ah, ah. Dah. Nah, ini kita checklist dulu di sini, kemudian garis. Di checklist yang atas dulu. Ah, ah. Baru yang bawah. Nah, ini masih belum ada ya, karena kita masih di kelas trial. Jadi nanti kalau Yuda udah bikin, baru ada di sini proyeknya. Dan proyek ini Umi bisa dipantau juga dari orang tua. Jadi nanti kelihatan semua Yuda udah bisa bikin apa aja proyeknya, kelihatan progresnya. Itu di sini nanti kelihatan semua. Nah, untuk saat ini Kak Dana mau ajak Yuda buat belajar di course di sini. Oke, nah kita klik nomor satu Yuda. Satu. Satu. Jadi, di sini Yuda akan menjadi seorang profesor. Yuda akan kita akan mengatur sebuah robot, Yuda. Nah, di sini. Yuda, kadang mau nanya dulu sebelum kita mulai. Kira-kira, wait, Mm, kira-kira kalau misal robot kita suruh pakai bahasa manusia, robotnya ngerti nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa. Profesor yang bisa gituin, bisa sih. Hmm, tapi dasarnya nggak bisa ya, karena robot itu mesin Ya. ya. Jadi harus pakai bahasa robot gitu. Nah, sekarang kita mau memprogram menggunakan bahasa robot. Nah, kita klik restart dulu di sini. Oke, di sini Kak Dana punya 3 kode nih. Ini buat robotnya bergerak nanti. Coba, Yuda yang warna biru tulisannya apa tuh Yuda? Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa tulisannya? Straightforward. Kalau Strap? dia, Mm-mm. kalau Tom, Sebentar, sebentar, sebentar. Step forward, artinya tahu nggak Yuda? nggak tahu. Nggak tahu. Artinya melangkah ke depan ya atau maju ya. Step forward artinya maju. Gitu. Ya, Kalau yang kedua, yang hijau tua, bacanya apa? Strufler. Oke, coba diikutin setelah Kadana. Turn left, Turn left. 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 Oke, sekali lagi turn left. Turn left. Pintar. Artinya tahu nggak Yuda apa? Melompat. Artinya belok kiri, hadap kiri ya. Kalau lompat jam. Gitu. Kalau yang ketiga Yuda, ini apa nih? Yang ketiga tulisannya apa? Stump grid. Oke, ulangi setelah Kak Dana. Turn Turn right. right. Pinter. Artinya hadap kanan atau belok kanan ya, Yuda ya. Yang pertama tadi masih ingat nggak artinya apa? Yang warna biru? Berjalan. Berjalan atau maju. Yang kedua, Kiri. kiri. Yang Kiri. ketiga,
Hadap kanan. Hadap kanan. Nice. Nah, sekarang Yuda harus Main. menggerakkan sebuah robot di sini. Robotnya punya 3 koin di depannya. Kira-kira kalau robotnya mau ngambil koin-koin ini, Harus maju kan udah bisa. Kalau harus itu juga pernah main. pakai yang mana? Oh, sebentar, belum dimulai. Kita klik dulu restart di sini. Nah, pakainya berarti yang maju yang mana tadi? Yang warna apa? Warna biru. Warna biru kita klik dulu, diambil, kemudian masukkan ke programnya di sini, Yuda. Nah, diklik tahan, ditarik ke sini, kita pasang puzzle-nya. Nah, ini ada 3 koin, kira-kira butuh berapa langkah, Yuda, buat ngambilnya? 3, oke. Ini udah ada 1, berarti kurang berapa? Kurang dua Kita but lagi. 2 lagi, nice. Kita ambil lagi dong step forward-nya, ditaruh di bawah sini sama bawahnya lagi. Oke. Nah, sekarang kita punya 3 step forward. Ayo kelebihan Lebihan diapain? dikembalikan ke sini. Nah, kita punya 3 step forward, artinya nanti robotnya disuruh melangkah 3 kali ya, Yuda ya. Kalau sudah kita klik run biar perintahnya masuk ke dalam robot. Nah, 1, 2, 3. Wih, keren Yuda, pinter. Ayo Gimana? nanti Hmm? Yes? langsung main atau belajar Ini lagi? kita belajar dulu, kita selesaikan dulu. Nanti baru kita main Sprungke. Oke? Ya, Oke. Gampang nggak tadi atau susah yang di level 1? gampang. Gampang. Oke, coba. Kita ke level 2 masih gampang nggak? Kita klik continue dulu. Sekarang udah bisa. Nah, oke. Sekarang udah ada belokannya. Coba, Yuda lihat di sini ada berapa koin nih, Yuda? Ada berapa koin? 4. Ada 4 koin. Kira-kira. Tadi udah Udah tahu bisa nih. fungsinya. Coba. Lurus 2 kali. Lurus 2 kali. Pinter. Terus? Kiri Coba. 2 kali. Ini yang Kanan. kanan atau kiri? Coba dilihat robotnya. Kanan. Kalau Oke. dari robotnya kiri atau kanan itu? Lihat dulu kanan. Oke. Kanan. Kanan. Coba kita klik run. Coba. Majunya 2 kali udah betul. Ternyata beloknya salah. Coba kita klik restart dulu. Berarti kalau kanan salah, berarti dia harus belok ke Kiri. kiri. Yes. Sudah yakin? Sudah. Oke. Itu kan Majunya salah. udah betul. Sekarang coba. Belok 1 betul, belok yang kedua. Tuh, dia malah jadi madep ke belakang. Tadi Kenapa nih udah? udah belok kedua. Udah belok kedua berarti habis belok kemana lagi? Belok lagi atau lurus? Lurus. Lurus. Oke, kita klik restart dulu. Makanya jangan buru-buru ya, biar nggak salah. Kayak pelan-pelan coba. Kita kembalikan dulu ini yang 1, baru disusun ditambahin bawahnya. Yang ini. Oke, yes. Udah diambil semua. Oke, dimasukin 1 aja, karena kan kita beloknya cuma sekali ya, belok kirinya ya. Bentar. Ah, ah. Oke, habis belok sekali terus apa? Bentar. Mm-mm. Terus Oke, sudah? sudah. Oke, pinter. Jadi harus pelan-pelan ya ngerjainnya ya, nggak boleh buru-buru ya, biar nggak salah. Oke? Oke, kita klik continue. Nah, sekarang di sini nomor 3 nih, kita klik continue dulu. Ini rada susah nih, harus hati-hati mengerjakannya. Robotnya harus mengambil koin yang ada di sini nih, Yuda nih. Nah, cuman ada jurang. Jadi susah dia nggak bisa loncat robotnya. Nah, caranya gimana? Caranya robotnya harus maju dulu, kemudian ambil kotak yang ini. Pertama Kotaknya maju. dibawa ke tombol yang ini, ditaruh, baru nanti bisa maju. Sebentar, kadang jelasin dulu biar Yudanya nggak bingung. Oke, kira-kira misinya udah ngerti belum Yuda? Belum. Belum. Nah, itu makanya. Yang di bawahnya. Ini berarti misinya coba Yuda fokus dulu sama Kak Dana. Misinya si robot harus ambil yang kotak ini.
Iya udah Kotaknya, tahu, tapi yang bawa paling bawah sama yang itunya itu namanya belum tahu. oke, kodenya berarti ya, bukan misinya yang bingung ya? Ya, Yes, oke. Yang nomor 4 di sini. Tulisannya apa nih, Yuda? Coba dibaca yang nomor 4. token take Oke. Take cargo. take cargo yang buat ngambil. Yes, artinya ambil barangnya ya, ambil kargo ya. Kalau yang Kalau warna yang pink, kalau yang buat buang yang warna pink. yes, bacanya apa? Sebut cargo. Oke, put cargo. Coba. Put cargo. Oke, artinya taruh ya kargonya ya. Oke, nah Yuda udah tahu nih fungsinya dua kode yang ini. Kira-kira gimana caranya biar si robot bisa ambil balok yang ini, kemudian bawa ke sini, baru maju untuk ambil Pertama, yang ini. pertama maju. Pertama maju dulu, pinter. Terus, Habis itu ah, mengambil. mengambil, bagus. Habis Terus, itu berjalan berapa kali berjalannya? dua dua kali. Dua kali, bagus. Bentar. Yes, Malah hati-hati. buang. Habis itu ditaruh. Habis ditaruh. Habis ditaruh Terus nanti liftnya jalan. maju nih. Kalau dia udah udah Ja- ditaruh sini, liftnya maju. Terus dia di mana? Harus apa? Habis liftnya maju. Jalan. Jalan. Oke, kita udah semua, Yuda? Udah. Oh, udah. Kalau udah kita klik run. Oke, maju. Dua kali. Ditaruh. Nyebrang. Jalan lagi, woi. Keren. Tos dulu, tos dulu, tos dulu, tos dulu. Tas, hehe. Oke, Yuda coba perhatikan lagi. Di sini Kak Dana mau ajarin cara yang paling cepat buat Yuda. Kalau tadi Yuda mau ngambil koin-koin yang ini, berarti harus pakai step forwardnya berkali-kali ya. Ya. Sekarang Kak Dana mau ajarin cara cepatnya. Kita pakai kode repeat namanya Yuda. Nah, kita ambil kode repeatnya, kemudian kita taruh di programnya Yuda di sini. Ya. Di bawahnya coba disusunnya yang rapi. Eh, Lepas. Ah, oke, sip. Nah, kali. oke, kode repeatnya sudah satu kali aja. Sekarang, kira-kira kalau misal mau maju ke depan, yang pakai kodenya yang mana yang harus diulangi dari tiga ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, yang Yuda yang mau dipakai kode yang mana? Step forward, turn left, atau turn right? Yang paling atas. Oke, kita ambil step forwardnya, dimasukin ke dalam sini, kode repeatnya, ke dalamnya Yuda. Berapa? Satu Enam. aja. Bentar. Ah, Yes. Dimasukin ke dalamnya, bentar. belum pas? Bentar. Oke. Kayak gini. Dikliknya klik kiri, jangan klik kanan. Klik yang pakai jari telunjuk. Tunjuk. Nah, Hmm. oke. Nah, Yuda mau ulangin berapa kali nih? 6 kali. 6 kali. Kita ganti di sini pakai angka 6. Nah, ini diklik dulu. Pas pas panahnya naik dikit. Nah, oke, diklik. Nah, kita ganti 6 kali di situ. Oke, artinya Yuda ini sudah mengulangi perintah sebanyak 6 kali. Gitu. Oke, lebih gampangan mana Yuda sama yang tadi? Ini. Yang ini lebih cepat ya? Oke, nice, pinter. Yuda udah paham belum pakai kode repeat? Sudah. Sudah? Coba di level 5, Kadana mau lihat Yuda bisa nggak nih menyelesaikan pakai kode repeatnya. Kapan main seprungkinya sampai itu Habis ini, 5, 6, 7. mm-mm, Sampai dua lagi. Satu habis itu lagi deh. hah? Baru main Sprungki habis ini dua lagi. Habis 2 lagi main seprungki. Yes, boleh. Beneran. Beneran dong. Tapi nilainya harus 100 ya Yuda ya. Harus betul semua ya. Mm. Oke. Pelan-pelan. Eh, Oke.
Habis itu, Habis itu apa, ayo? habis itu ke kiri. Ke kiri, pinter. Ke sini nih, Ke kiri yang mana? yang atas. Yang atas. Bagus. Sini. Oke, terus? Sekali, habis itu kasih ini lagi. Boleh. Kasih ini lagi. Hmm, hmm, Awas, ke slip. Diambil dulu itunya kode repeat yang bawah. Eh, Pas pas kuning-kuningnya, Nah, oke diambil aja dari yang baru nggak apa-apa. eh, Nggak pas ngekliknya. Nah, oke. habis itu, eh, kok Eh, lepas tadi ya. Dibalikin dulu, diulangin lagi. Belum pas? dah, Dipasin dulu kode repeatnya belum pas nih. Coba disusun dulu yang pas, Mesin dulu yang ini. baik. Nah, oke. Sudah, Yuda? dah, Oke, kalau sudah kita klik run. Nice, oke, lurus. Belok kiri satu kali, lurus lagi tiga kali. Oh, pinter banget sih Yuda nih. Oke, gampang ya Yuda ya? Gampang nggak? Gampang gam, nggak? Gampang, nice. Sekarang level 6 nih Yuda. Misinya Yuda adalah nganter si robot buat masuk ke dalam roket Yuda. Cuman ada masalah nih. Robotnya masih madep ke belakang. Kira-kira Yuda tahu nggak nih caranya biar bisa madep ke depan? Harus pakai apa kira-kira? Tadi yang pertama masih inget nggak? Yuda bisa muter pas di level satu. di level 1, Tadi Yuda bisa muter. Pakai apa tadi? eh, Lupa? oh, pakai yang paling bawah, yang itu, yang 3. Oke. Berapa kali Oke, pakainya? oke, yang ini kan. Yes. Berapa Nah, kali pakainya tadi? sekali aja. Sekali aja coba diklik run dulu. Sekali aja bisa nggak dia madep depan? Oke, sekali dok. Kayaknya, Coba. kayaknya nggak bisa. Sekali dia madep ke sini. Habis itu tadi udah mau digituin, kedua tapi nggak boleh sama uminya. Nggak apa-apa, dicoba aja nggak usah takut salah ya Yuda ya. Oke. Kalau yang ini. Nah, ini sudah bisa madep ke depan. Pinter Yudanya. Ternyata masih ingat Habis caranya. maju, Habis jalan, madep, terus apa nih? Harus apa jalan. dulu dia? Jalan, oke. Jalan sekali. Jalan dulu atau langsung ambil? Jalan dulu. Jalan dulu. Oke, nice. Oke. Habis Terus itu diambil, terus maju. maju. Habis itu Habis itu, maju lagi. maju lagi atau ditaruh? Ditaruh. Ditaruh, oke. Baru, eh, Allah, salah. kebalik. Diambil yang bawah, diputar ke atasnya. Diselipin di atasnya. Coba. Nah, dimasukin dulu. Oke, baru dibawa ke sini, disusun lagi. Awas. Lama. Apa nih? Giniin aja lah. Boleh. Oke, baru ditaruh, terus apa lagi? Jalan. Jalan. Sekali. Coba. Sekali atau dua kali? Menurut Yuda Dua berapa kali? kali. Coba, dua kali. Coba 2 kali. Dua kali atau sekali? Coba 2 kali dulu. Boleh. Percobaan dulu. Yes, nggak apa-apa. Maju dulu, kemudian diangkat, maju lagi, ditaruh, Ini, ini yang menyeberang, maju sekali,
Dua Maju kali. 2 kali, hilang, jatuh dia. Maju 2 kali. Berarti kelebihan. Apa yang kelebihan? Ininya, Nah, ini yang aslinya bukan yang itu, namanya bukan ya yang itu mah percobaan. yes, oke. Yang asli udah betul ya, harusnya ya. Oke, oke, ditaruh, meluncur, hap, berjalan. Woi, sudah bisa. Sekarang level 7 mudah nih. Level 7 kita mau antar roketnya terbang, Yuda. Nah, coba kita klik di bendera hijau terus hitung sampai 3 bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Bisa menyelesaikan level 1. Gimana, Yuda seneng nggak belajarnya? Habis itu main seperungkinya apa? Ayo main Sprungki sekarang. Kita Ya, ke community. Apa ya? Oke, mau yang mana Sprungkinya? yang ini aja. Boleh. Nah, Yang tapi dari yang takut-takut. tapi Yuda seneng nggak tadi belajarnya? Iya, Seneng ya? seneng. Seneng. Yang paling Yuda seneng yang pas roketnya ngapain? Lagi masuk ke itu pesawat Ke dalam roket. roketnya ya. Oke, kalau dari Umi gimana nih Umi melihat pembelajarannya Yuda tadi, Umi? Oke, saya sih lihatnya dia ini ya, apa logikanya bagus ya Betul. untuk bisa tahu ini harus diapain karena Ah, juga kemarin Mana sempat yang buat nanti main dulu nanti seperungki? dulu di soal sebentar. UASnya juga Masih sempat loading ya? ada apa namanya kayak nyusun itu apa namanya bangun kemudian 3 4 kali tipenya sama berikutnya itu apa gitu kayak kayak Ah, soal TPS gitu ya. betul. Itu tadi mainnya logika banget, Umi. Kalau anak yang logikanya nggak kuat, apalagi level 3 tadi ya. Kadang-kadang tadi nggak ajarin ya. Itu anak bisa kesusahan level 3 tadi. Tapi Yuda tuh pinter banget dia. Udah tahu abis ini apa, jalannya berapa kali, terus harus ngapain dulu. Dia udah paham sebenarnya. Penerimaannya itu bagus, logikanya kuat, dan juga problem solvingnya, Umi. Ketika dia ada kesalahan, dia tahu ngebenerinnya kayak gimana. Nah, ini Iya. yang nggak semua anak bisa kayak Yuda. Ya, Gitu. tapi kendalanya memang karena dia uh, cara berpikirnya cepat, jadinya maunya cepet-cepet gitu. Iya, betul. Itu yang kadangnya juga notice banget. Yudanya ini anu ya, apa namanya tipikal anak yang buru-buru banget gitu, in a rush Iya, gitu. Nah, jadi nggak teliti. betul. Mm. Buru-buru ini kalau misal memang tidak kita resolve segera gitu ya, nanti akan kendalanya pas di akademiknya dia. Jadi Iya, sering salah gara-gara buru-buru. Padahal harusnya udah bener dan udah bisa gitu. Tapi ya, gara-gara pengen cepat selesai, buru-buru jadinya salah di situ. iya sama sering kayak gitu harusnya bisa dapat 100 nih karena kalau kamu aku nggak tahu di sebaliknya masih ada soal masih Main, udah dikumpulin. Iya. main. Boleh, oke, main, boleh main Yudanya. Tapi kalau dari Umi, so far dari praktikalnya cocok ya Umi ya untuk Yuda ya. Nanti dulu saya, nanti dulu Bentar. yang ada suaranya. Nolin dulu, Umi ngobrol dulu sebentar ya. Mm-mm. Kalau saya sih melihatnya oke ya, artinya energi dia yang harusnya ketika saya dan bapaknya itu sibuk sehingga nggak punya waktu untuk mendampingi ataupun mungkin memang kita nggak punya programnya harus seperti apa mengarahkan anak ini jadi punya media tersendiri. Tadinya dia sempat ngeluh kayak aku nggak ada teman-temannya. Biasanya kan dia suka ngomong nih kalau Heeh, heeh. tipe anak yang kalau lagi belajar aja saya harus sering ngelus dada karena sekali saya jelasin tentang apa misalnya nanti dia akan cerita banyak tentang itu dulu dan kalau saya nggak kasih waktu untuk dia menyampaikan ini jadi marah gitu kan jadi Energinya meledak-ledak ya Umi. ya, tersampaikan lah apa yang ada di pikirannya. Bu, aku lupa nanti aku ceritanya. Jadinya dengan les yang waktunya terbatas sih, harapan saya coachnya lebih bisa ini ya mengarahkan gitu. Yes. Takutnya kebawa sama dia yang cerita No, ini. yes. Nanti bisa kok. Nanti kita kita akan bantu arahkan juga. Pertama dari sisi kemampuan programmingnya ya. Kedua nanti logika matematika. Ketiga yang pasti soft skillnya Umi. Gitu. Buru-burunya ini loh akan kita perbaiki nanti. Jadi biar dia lebih pelan-pelan dan lebih sabar dan juga teliti Umi fokusnya. Gitu. Itu yang coachnya Kadana ya. So far kalau dari Kadana udah oke gitu. Kadana izin buat lanjut penjelasan tentang programnya ya Umi ya. Iya, oke silakan. Oke. Kadana izin untuk share screen dulu ya. Yuda nanti Ya, kita main lagi setelah off ini ya. screen dulu sebentar ya. Oke?
nggak usah. Nah, dari Umi aja, dari Kadana aja tadi mau dimatikan. Oke, Kadana izin buat share screen dulu ya, Umi. Berarti di sini. Nah, nanti Yuda starting pointnya berarti udah oke. Oh iya, Kadana mau informasi juga, Umi. Kalau tidak semua anak yang sudah praktikal, Kadana luluskan ya. Gitu. Jadi ada anak-anak yang memang nggak mampu dan kasihan kalau dipaksa gitu. Iya. Jadi kadang nggak lulus kan, tapi untuk Yuda ini special case bagus, anaknya pinter gitu ya. Jadi kadang happy, kadang-kadang rekomendasikan untuk ambil di kelas pemrograman visual sesuai dengan rekomendasi Kadana tadi. Karena kalau ditaruh di Math Explorer, kadang yakin dia akan overlap sama teman-temannya, dia akan lebih duluan, kasihan di Yudanya gitu. Jadi kadang rekomendasinya masuk di pemrograman visual dulu. Nanti sampai dia bisa bikin karya, nanti Yuda juga bisa bikin game Sprungki sendiri Yuda. Mau nggak? Duduk. Nanti Yuda bisa bikin game Sprungki versinya Yuda sendiri. Pengen nggak? Ini nggak bikin. Itu di pemrograman visual ya, Umi. Dan di sini kita belajarnya satu kurikulumnya algoritmik itu di 32 kali pertemuan, Umi. Oke. 32 kali pertemuan. Nanti setelah menyelesaikan 32 kali pertemuan akan dapat sertifikat internasional, Umi. Dan sertifikatnya ini kalau nanti udah lanjut ke SMP, SMA itu bisa dipakai untuk jalur prestasi ya. Karena kita diakui oleh Dinas Pendidikan juga sertifikatnya. Gitu. Oh, ada ikut lomba-lombanya nggak, Coach? Yes, nah itu yang baru mau Kak Dana jelaskan. Nanti kalau Yuda karyanya oke, bagus gitu ya, dan Umi mendukung untuk ikut kompetisi juga, nanti Kak Dana pengen ajak Yuda Umi untuk ikut kompetisi di sini. Gitu. Jadi kita ada dua kompetisi. Pertama kompetisi internal itu artinya nanti Yuda akan melawan teman-teman algoritmik juga gitu ya, tapi se-Indonesia kurang lebih 8.800 anak se-Indonesia studinya kita. Dan nomor dua kompetisi eksternal Umi atau kompetisi keluar ya gitu. Dan ini kita eksternalnya itu minimal banget tingkat nasional. Bahkan sering juga ikut tingkat internasional juga. Artinya Yuda nanti juga bisa nih berkompetisi ngelawan teman-teman dari Singapura, teman-teman dari Thailand, dari Bisa Malaysia. itu dapat itu Mm-mm. itu sekali dapat itu bisa jalan ke Mekah itu dilihat Bisa, dapat bisa dapat banget. uang 500 5 juta. 5.500.000. Ini muridnya Kak Dana kebetulan Bunda, Umi. Ini yang bawa ini muridnya Kak Dana. Ini kemarin Desember dinas dapat dinas dapat dinas apa? Dinas itu apa? dinas ke itu Mekah Dinas itu Oh, Mekah Iya. iya, coba ini hadiahnya memang. Ini kemarin pas Desember, Umi dari lombanya di Jakarta kebetulan, tapi dari studinya kadang ini murid dari Surabaya gitu ya, namanya Prince. Dia juara satu nasional coding competition, usianya 8 tahun usianya. Gitu. Jadi Yuda juga bisa ada peluang seperti ini, Umi, kalau misalnya nanti serius belajarnya. Karena yakin banget dengan potensinya Yuda sekarang, cuman kita benerin dari sisi buru-burunya sama telitinya, akan bisa ada di tahap ini juga. Iya, dari 4 tahun udah ikut kompetisi nasional gitu sih, saya ikutin Yudanya ya. matematik, iya. Oh, keren banget. Pas banget, Umi, nanti. Berarti nanti tambah lagi ya pialanya Yuda ya. Jadi makin Di banyak. sini jadi makin banyak. Gitu. Ini kita nanti ada wadahnya kok. Karena kalau di algoritmik itu selain ngejar kompetensi, juga kalau udah pinter apa nih? Ya kompetisi, gitu. Nggak ada yang lain. Gitu. Nah, kalau dari Yuda nih. Kalau dari Yuda lebih senang belajarnya bareng teman-teman atau belajar sendiri, Yuda? Hmm, sama sendiri sih Sendiri, yes. Di, hanya algo, Iya, di iya algoritma. kayak gini. cuma dua orang aja Iya, Sama sama tutor ya, sama Kadana ya nanti ya. dua orang satu ada temennya satu Oke, malamnya. boleh. Habis itu kayak kurang ini ya, Coach ya. Kalau misalnya dianya maunya cepet, salah gitu-gitu kan. Kalau ini Ah, kan udah kelihatan di share screen betul. satu ini. Betul. Jadi kalau sama teman-teman, kalau di kelas grup Umi, nanti Yuda belajarnya bareng 10 anak ya, 10 anak yang lain. Jadi satu tutor 10 siswa gitu maksimal. Nah, tapi kalau di kelas private, itu satu anak satu tutor kayak hari ini. Dan ini yang kadang rekomendasikan sebenarnya buat Yuda. Kenapa? Karena Yuda kan anaknya cepet ya Umi nangkepnya ya gitu. Kalau di kelas grup, khawatirnya kasihan Yudanya justru nungguin Nungguin. teman-temannya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan juga kalau di kelas private Umi, ini enaknya nanti Yuda bisa milih flexible schedule. Jadi misalnya nih mau jam berapa, hari apa, berapa kali seminggu itu bisa request. Maksimal 3 kali seminggu kita. Gitu. Itu yang pertama. Kedua juga bisa request tutor. Gitu. Misal Umi mau tutornya yang cewek, Kak Dana bisa nggak? Bisa. Itu. Atau mau tutor yang galak misal buat Yuda itu juga bisa. bisa siapanya
Tutornya dia tutornya. yang galak mau nggak? Gak mau. Yang galak udah bilang Saru. Mau belum? Itu kita kalau di kelas private bisa request ya Umi ya. Dan nomor tiga juga bisa request bahasa pengantar. Kan tadi udah bagus ya bahasa Inggrisnya ya Umi ya. Nah, Campuran aja biar. Nah, itu juga bisa bilingual 50-50 itu juga bisa atau mungkin mau start dari 30 dulu, 30 Inggris, 70 Indo juga nggak apa-apa. Tapi intinya bisa request bahasa di sini. Dan nomor 4 Umi kalau di kelas private juga itu bisa akselerasi. Jadi misal nih di pertemuan ke 7, 8, 9 gitu ya. 7, 8, 9. Pas pertemuan ke-7, Yuda udah bagus gitu. Udah paham dan juga sudah menurut tutor ini kalau di pertemuan 8 udah pasti bisa lah Yudanya gitu. Ini bisa kita skip. Nanti dari 7 langsung loncat ke pertemuan ke-9. Artinya lebih cepat materinya, lebih awal gitu. Itu bisa eh, possible kalau di kelas private karena bisa akselerasi. Kalau di kelas grup belum bisa ya karena nungguin teman-teman yang lain gitu. Dan juga secara report Umi itu kalau di kelas grup itu satu kali sebulan kalau dari sisi reportnya, report ke orang tua dan itu by chat ya, by text gitu ada reportnya. Tapi kalau di kelas private tuh Mi, itu seminggu sekali by chat reportnya. Jadi ada text base. Nanti yang sebulan sekali itu by phone. Jadi nanti Umi bisa ngobrol langsung sama tutornya gitu ya. Bisa konsultasi juga tentang progresnya Yudani seperti apa, strong pointnya apa yang perlu ditingkatkan. Itu ke track semua. Karena otomatis kan lebih intens ya tutornya ya. Tahu banget progresnya seperti apa kalau di kelas private gitu itu secara lipat yang membedakan. Nah ini yang membedakan kelas grup sama kelas private Umi. Kalau kelas grup jadwalnya seminggu sekali fix, udah ada menu-menunya, tinggal pilih yang mana. Gitu kalau kelas private bisa request bener-bener fleksibel gitu. Dan juga nanti di sini Umi setelah setiap akhir modul ya itu ada presentasi. Nanti Yuda akan cerita nih. Yuda bikin animasi apa, bikin game apa, ceritanya kayak gimana gamenya gitu. Biar lebih confident lagi Umi. Public speakingnya lebih rapi lagi nanti ya. Jadi nggak dar tapi lebih terarah apa yang mau diucapkan dipikir dulu gitu ya. Jadi nanti akan ada feedback juga dari tutornya. Gitu kalau dari sisi presentasi. Nanti juga ada kerja sama tim project ya. Ini nanti Yuda akan sama teman-teman yang lain bikin sebuah karya gitu. Nah tujuannya biar Yuda semakin bagus nih dari sisi sosialisasi, komunikasi sama kerja sama tim yang pasti. Gitu. Jadi kalau di algoritmik komik kita nggak cuma nguatin dari sisi logikanya aja, projectnya aja, tapi sampai soft skillnya juga kita betulin. Jadi anak-anak biar lebih oke lagi nanti ke depannya. Gitu. Oke, sampai sini dulu, Mi. Biar nggak kebanyakan, Kak Dana. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih kira-kira dari sisi format Kalau pembelajaran? misalnya ada tiba-tiba schedule gitu, misalnya anaknya suka kan demam atau Mm-mm, sakit gitu mm-mm, kan, kita mm-mm. udah schedulein ternyata nggak bisa, itu bisa digantiin nggak sih? Oke, jadi kalau dari Umi kira-kira lebih, kalau Kak Dana rekomendasinya di kelas private ya, tapi kembali ke Umi. Iya. Kira-kira kalau dari Umi lebih condong ke private atau ke grup, Mi? Ke private sih, karena kan melihat masalahnya dia yang kan, Yes, jadi nggak betul. bisa nih kalau Oke. Jadi kalau di private itu fleksibel loh. Misal nih, yang penting nggak hari H ya ngabarnya ya Nah, gitu. Kalau misal H-1 masih bisa. Misal udah besok ada jadwal gitu ya. Dan nggak bisa hadir gitu ya. Itu bisa digeser jadwalnya gitu. oh, Bahkan misal nih minggu ini nggak ada jadwal dulu Kak Dana gitu. Minggu depan dirapel. Misal dari jam 7 sampai jam 9 gitu ya, 2 jam. Itu bisa juga. Nggak apa-apa. Yang penting presentasinya informasinya 1 jam gitu ya. per pertemuannya 1 jam, 60 menit per pertemuannya. Gitu. Itu kalau di kelas private ya 60 menit. Kalau di kelas grup 90 menit karena kan muridnya banyak ya Umi ya. Banyak ya. Itu sih yang membedakan. Tapi kita pengennya nanti tetap anak-anak tuh bisa menyelesaikan 32 kali pertemuan. Nggak ada yang kelewat dan nggak ada yang ketinggalan. Gitu. Oke. Bahkan nanti pun ada recordingnya juga Umi. Jadi nanti Umi bisa ngeliat juga nih misal nih Umi nggak bisa nemenin gitu. Tapi Umi pengen tahu Yuda tuh hari ini belajar apa aja. Itu ada recordingnya nanti juga sampai ke orang tua. Gitu. Hasil-hasil karyanya juga bisa diakses kapan saja atau Betul, kita real time 24 jam, bahkan yang laboratori tadi meskipun ketemu sama tutornya nggak setiap hari ya Umi ya, gitu. Tapi untuk laboratori, platform itu semua terbuka 24 jam. Artinya kalau misalnya ada waktu luang nih Yudanya nih daripada main game atau main yang dari ini ya dari sembarangan ya gitu. Dari platform lebih aman, gitu karena itu game bikinannya teman-temannya dia sendiri. Bahkan nanti gamenya Yuda juga bisa nih dimainin sama teman-teman yang lain, itu bisa, bisa gitu. praktik juga materi yang udah dipelajari dia bikin lagi gitu ya. Betul, itu bisa banget nanti. Gitu. Ada lagi, Omi? Untuk step by stepnya itu berapa ini ya, berapa step yang harus dia lalui untuk sampai Oke. tahap oke nih bisa dilepas atau gimana atau
Dilepas berarti nggak ditemenin ya, Umi ya? Iya, Oke, maksudnya kita udah mandiri nih gitu. yes. Kita rekomendasinya itu ditemenin 4 pertemuan awal, Umi. Mm-mm. Rekomendasinya. Tapi biasanya 2 kali tuh udah ini anaknya udah bonding sama tutor. Jadi tujuannya kita 4 pertemuan awal tuh biasanya biar orang tua juga tahu nih tutornya yang mana gitu, belajarnya kayak gimana, kemudian happy atau enggak anaknya. Jadi biar orang tua juga tahu gitu. Tapi ketika nanti sudah bonding sama tutor, nah ini yang nomor 4 nih, yang terakhir nih Umi, yang nomor 5 nih. Di sini nanti tutor akan bisa menciptakan suasana belajar yang asik dan juga bonding sama anak. Nanti kalau udah bonding sekali, bahkan kadang-kadang ada yang cuma ditemani sekali, besoknya udah nggak ditemani itu juga ada banyak gitu. Tapi rekomendasi dari kita itu 4 kali pertemuan awal ditemani sama orang tua gitu. Sip. Oke, Kak lanjut dulu ya, Umi di sini ya. Di format pembelajaran sudah oke, kompetisi juga oke. Nah, di sini kadang tambahkan lagi sedikit ya, Umi ya. Jadi kita algoritmik itu align juga ya dengan programnya pemerintah di mana nanti ketika coding masuk sekolah harapannya Yuda ini sudah kenal duluan sama program-program coding, sudah bisa bikin animasi, bikin macam-macam. Artinya nanti ketika teman-temannya nanya, Yuda udah bisa jawab duluan. Gitu, itu programnya dari algoritmik. Jadi kita align sama program dari pemerintah. Nah, so far dari Kadana sudah Umi gitu ya. Kalau tadi dari Umi harapannya pengen ngisi liburan, pengen lihat minatnya Yuda, Kadana sudah bisa jawab gitu ya. Kita kasihnya nggak cuma sekedar liburan aja, tapi skill buat jangka panjang Umi. Jadi nanti biar Yuda ini nggak cuma kuat di matematika, tapi sampai pengembangannya apa nih dari matematika. Gitu ya ke arah sini, ke arah pemrograman, ke arah IT. Apalagi tadi Papa juga IT ya, artinya udah tahu banget nih prospeknya di bidang IT itu seperti apa. Iya, Gitu. Oke, Kadana izin untuk masuk ke pembiayaan nih sekarang Umi gitu. Kira-kira kalau dari Umi tadi ke kelas private ya Umi ya berarti ya? boleh lihat juga perbandingannya sama yang Oke, baik di kelas grup dulu nih Kadana bukakan ya berarti ya. Oke, Kadana bukakan dulu di kelas grupnya. Nah, di sini sekaligus Kadana jelaskan ya. Kadana tawarkan ke Umi ini ketiga pilihan. Yang pertama paket basic. Ini nanti Yuda belajar di kelas visual programming ya, Umi. Di kurikulum pertama namanya visual programming. Nanti outputnya di sini Yuda sudah bisa bikin game 2 dimensi dan juga film animasi. Gitu, di film animasi. Ini outputnya. Kemudian Yuda belajarnya selama 32 pelajaran. Kalau ambil seminggu sekali, ya, itu akan habis di 8 bulan, Umi. Gitu. Nah, kalau di paket yang kedua ini paket ekspor ini yang paling banyak diambil sebenarnya ya paling populer itu bundling 2 pelajaran. Kalau belajarnya 1 tahun 4 bulan Numi, ini 2 kurikulum. Berarti kalau Yuda dari visual programming nanti kita lanjutkan ke 3D game designer. Gitu. Artinya di sini gamenya nggak cuma terbatas di 2 dimensi aja, tapi sampai ke 3 dimensi dan sampai game online juga gitu. Jadi lebih kompleks lagi nanti gamenya. Nanti kalau di sini pakai bahasa pemrograman Scratch, kalau di sini pakai bahasa pemrograman Lua nanti Umi namanya. Gitu. Udah ada semi sintaksnya nanti. Jadi kombinasi kalau di sini kita pakai full code block ya di Visual Programming, kalau di sini sudah semi sintaks. Gitu. Nanti di sini juga belajarnya 1 tahun 4 bulan ini 2 kurikulum. Kemudian yang nomor 3, di paket profesional ini Yuda belajar jangka panjang. Ini 4 kurikulum, 2 tahun 8 bulan, Umi. Outputnya ini sudah sampai ke Python. Artinya Yuda sudah sama math-nya juga ya, Umi ya. Ini math yang master. Math master, ini yang biasanya untuk Olimpiade, Umi. Persiapannya di sini, math master. Yang kedua nanti belajarnya sampai ke Python juga. Gitu. Python ini udah full sintaks belajarnya. Nah, 4 sertifikat mulai dari visual programming, 3D game design, kemudian Math Master, sampai ke Python Start 1. Gitu. Bedanya kalau di paket basic, Umi, sertifikatnya satu ya di sini ya, karena 1 kurikulum. Kemudian juga ikut kompetisi, tapi kompetisi internal yang tadi se-Indonesia tadi. Gitu. Kalau di paket yang expert, Umi dapat 2 sertifikat yang pasti dan juga tiket khusus nih untuk ikut kompetisi yang eksternal. Itu yang di paket expert. Dan juga kalau di paket expert, nanti kalau misal Umi di kelas private itu bisa dapat rekomendasi tutor yang favorit. Jadi nanti Umi bisa nih apa namanya milih dari CV-CV yang kita rekomendasikan. Gitu. Itu kalau di paket yang expert.
nanti. Kalau di paket yang profesional, Umi, di sini 4 kurikulum dapat 4 sertifikat otomatis, kompetisi sudah pasti, rekomendasi tutor favorit juga udah pasti, dan ada tambahnya lagi, Umi, di sini. Student personal branding. Misal ya dari Yuda nih udah fokus nih, misal mau fokus ke arah game developer atau desainer atau bahkan ke matematika untuk kompetisi, itu kita bisa ada sesi khusus untuk personal branding sama karir coachingnya gitu. Dan juga lagi bonusnya di sini ada tambahan 2 slot Google Play Store gratis, Umi. Gitu. Ini slotnya kalau misalnya kita nominalkan ya, satu slotnya itu sekitar 6 sampai 8 juta. Tergantung dari karya apa yang mau diuploadnya. Gitu. Dan di sini dapatnya 2 slot. Ini sudah gratis, include sama paket yang di paket profesional. Gitu. Nanti pun untuk tahunannya kita semua yang bantu dari algoritmik termasuk domain segala macam itu udah sama kita. Jadi tapi nanti untuk atas namanya itu udah ke atas nama Yuda sama Umi langsung. Jadi nanti semua royalti akan masuk ke Umi juga. Gitu. Itu kalau di paket profesional. Kalau Kak Dana boleh rekomendasi ya, Umi ya. Gitu. Kalau melihat progresnya Yuda, gitu Kak Dana akan happy banget kalau misal Yuda ambil di paket yang expert gitu. Karena outputnya jelas, nanti Yuda sudah sampai bisa mengembangkan karyanya sampai game 3 dimensi ya. Dan gamenya tuh nggak terbatas di satu game. Tapi Yuda tergantung nanti Yuda punya explore mau bikin game apa, tergantung dari Yudanya. Kadang bahkan pernah nemu yang anak-anak tuh bikin game edukasi juga, Umi, buat baca Al-Quran. Nah, itu ada dari Lampung muridnya Kadana. Itu pinter banget anaknya. Tapi dari bentuk game. Jadi nanti ada karakternya lari. Ini kalau ada huruf ini bacanya apa? Karakternya lari, nyamperin itunya kayak gitu. Itu ada. Gitu. Jadi pengembangan gamenya memang luas sekali ya, tergantung dari anaknya. Kalau kadang rekomendasinya di paket yang expert biar sampai 3 dimensi, udah ikut kompetisi eksternal juga dan siap untuk ini ya kompetisi yang internasional tadi ya, Umi. Itu kalau rekomendasi Kadana melihat potensinya Yuda sekarang nih. Tapi Kadana kembalikan lagi ke Umi, silakan. Ini di paket grup ya, Umi ya. Oke. Kalau di paket yang private sebenarnya nggak jauh beda, Umi, dari sisi benefit ya. Paling yang membedakan tadi itu dari sisi bisa request tutor, bisa request jadwal, bisa request bahasa pengantar, akselerasi sama reportnya yang membedakan. Nah, untuk private kurang lebih di sini, Umi, yang membedakan. Kalau yang tadi basicnya grup itu di 4,6, kalau basicnya expert di 7,2 gitu. Ini yang membedakan kurang lebihnya. Tapi kembali lagi ke Umi, kalau dari Umi kira-kira lebih condongnya kemana nih? Ke grup atau expert, kemudian untuk paketnya yang sampai sejauh apa Yudanya? Saya sih pengen lihatnya bagaimana ini dia ya, apa beberapa kali pertemuan dulu lihat di Mm-mm, 4 kali mm-mm, mm-mm, pertemuan misalnya kalau mm-mm, misalnya ganti, misalnya saya pertama ngambil yang basic dulu nih, mm-mm, ternyata anaknya oke, mm-mm. satunya oke, terus saya mau ganti itu bisa nggak sih? Bisa dong, bisa banget. Jatuhnya bukan ganti sih Umi, jadi top up jatuhnya nanti. Oh gitu Gitu, ya. yes. Misal nih Umi mau start dari yang basic dulu, it's okay, nggak Hmm. apa-apa. Gitu, misal mau start dari yang basic dulu, kan nanti ketika udah Umi melihat progresnya bagus gitu ya, kadang mau ditambahin dong buat yang expert nanti bisa di top up aja. Gitu. Paling yang membedakan di sininya Umi, kalau misal ini kan kita harga normalnya tuh yang atas ya, yang ini ya. Harga normalnya, harga websitenya itu di 11,1 kalau di paket basicnya. Tapi kalau di kelas percobaan, karena Umi sudah ketemu sama Kak Dana, sudah kenalan sama kelas algoritmik, itu di 7,2. Nah, nanti kalau misal di apa namanya? Top up, nah itu yang nanti kadang coba bantu gitu. Jadi bukan di 13,3 ya, tapi 7,2 tambah 7,2 gitu. Bedanya di sana. Kan kalau misal 7,2 tambah 7,2 kan 14,4 ya Umi ya. Kalau bundling langsung di 13,3 itu. Paling itu aja sih bedanya. Ya biasa lah ya Mi ya, kayak di mall ya. Beli makin banyak makin murah. Mungkin. Kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau Umi mau start dari basic dulu karena nggak apa-apa juga. Rekomendasikan kembali ke orang tua ya pasti ya. Iya, Gitu. Berarti kalau dari Umi lebih condong ke paket yang basic dulu ya, Umi ya. iya. Melihat bagaimana anaknya dulu, kalau oke Mm-mm, di 4 kali pertemuan dia nyaman, mm-mm. bisa lanjut ke misalnya mau top up itu gitu-gitu coba Mm. di. Kita biasanya untuk paling kecil ya Umi ya dipakai 32 sih. Belum ada kalau misal 4. Oh ya tadi mau lihat progresnya 4 kali pertemuan Iya, gitu ya. Oh iya. iya, nggak apa-apa. Gitu. Nanti tinggal nanti bisa ke Kak Dana, nanti bisa ke CS juga bisa dibantu kok gitu. Ini Kak Dana daftarkan untuk yang paket basicnya dulu berarti ya Umi ya.
Iya, bisa. Itu Oke, siap. untuk pembayarannya harus langsung cash atau Oke, ada sistem? siap. Untuk pembayarannya, ini Kadana bantu kita ada beberapa opsi sebenarnya. Hmm. Kita yang pertama bisa full payment. Full payment ini satu kali bayar ya, berarti buat 8 bulan. Sebentar, mau seminggu sekali atau seminggu dua kali Umi belajarnya? Dua kali aja kayaknya. Oke, berarti kalau seminggu dua kali, ini 32 kali pertemuan akan habis buat 4 bulan ya Umi ya. Di sini ya, 4 bulan. Kemudian kalau untuk opsinya ini full payment dari satu kali pembayaran, ini udah nggak ada tambahan biaya apapun lagi ya selama 32 kali pertemuan itu. Kemudian yang nomor dua, kita juga bisa pakai installment Umi atau cicilan. Hmm. Gitu. Installment ini pakai CC tapi. Umi pakai CC nggak Mi? Kenapa? Pakai kartu kredit nggak Umi? Oh, enggak. Oh enggak ya, berarti kadang coret nih pakai kartu kreditnya. Nah, berarti kalau misalnya nggak pakai kartu kredit, kadang tawarin opsi ketiga Umi. Opsi ketiga ini bisa partial payment. Nah, partial payment ini di DP dulu. DP-nya minimal di 2 juta sudah bisa. Nanti pelunasannya sampai kadang bisa bantu sampai awal bulan depan lah. Tanggal 2, tanggal 1 gitu. Itu untuk pelunasan sisanya. Gitu. Hmm. Nah, ini enaknya apa? Kadang nanti coba ya. Kadang coba ajukan juga. Kalau misal Umi, tapi dari Umi kira-kira lebih condong ke full payment atau partial payment Umi? Parsial kayaknya sih. Partial payment, yes nggak apa-apa. Ini kadang nanti sambil coba gini Umi. Nanti Umi misal partial payment di DP dulu ya 2 juta. Nanti sambil Kak Dana akan ajukan kelas akselerasi langsung buat Yuda. Jadi yang di sininya 32, di sininya 64. Itu kalau kelas akselerasi ada 48 Umi. Hmm. Itu 48 pelajaran. Nah, 48 pelajaran ini itu nggak terbuka buat semua tutor dan juga semua anak ya. Jadi 48 pelajaran ini cuman by pengajuan gitu. Itu sekitar 9 jutaan kalau nggak salah. Jadi jauh ya kalau dari 64 ya, Umi ya. Jauh dari 64. Tapi kadang nggak janji. Ini kan nanti dievaluasi sama tim akademik ya untuk video pembelajaran Yuda tadi gitu ya. Kalau misal nanti emang oke gitu ya, Umi mau pelunasannya di 32,7,2 atau yang di 48 itu 9 juta, tinggal dipilih aja, monggo silahkan. Gitu. Yang penting nanti kadang coba ajukan dulu dan kadang akan ngabarin paling cepat sekitaran 2 sampai 3 hari lah Umi. Biasanya feedback dari akademik itu. Gitu. Berarti Umi sekarang di ini dulu ya, di partial payment di DP dulu ya mungkin ya. Iya. Oke, siap. Kak Dana boleh dibantu untuk nama lengkapnya Yuda Umi di kolom chat Zoom biar nggak Oh, salah buat sertifikat soalnya. sebentar. Muhammad Yuda Azami sudah Muhammad Yuda Azami ya. Sudah betul ya di sini. Muhammad Yuda Azami. Oke, tanggal lahirnya Umi? Tanggal 5 Tanggal 5 bulan bulan Desember Desember 2016. 2016 ya. Oke, siap. Ini boleh dibantu namanya Umi? Oh iya, Nama saya panggilan aja nggak apa-apa. chat aja ya. Boleh. Oke, Umi Nurul ya. Oke, siap. Ini Kak Dana save dulu di sini. Ini Hmm, Umi DP-nya mau di berapa nih Umi? Minimal 2 juta? Di 2 juta mungkin. 2 juta ya. Oke, baik. 2 juta atas nama Muhammad Yuda Azami. Ini berarti DP untuk yang tadi ya, Basic. visual programming ya. Iya, bisa banget. Visual programming 32 weeks private di trial class package. Nah, oke. Sekarang jam 5. Oke. Umi pakai banknya apa Umi? BRI. BRI ya. Hmm. Oke, sebentar Kak Dana cek dulu di sini. Mau dicek dulu Mi untuk deskripsinya atas nama Muhammad Yuda Azami. Di sini Iya. untuk DP kelas Visual Programming 32 weeks private ya, Umi ya. Di Iya. trial class package. Nah, Bank BRI ya.
Iya, tapi untuk transfernya saya nanti diskusikan dulu sama suami, bisa nggak ya? Oh, kalau untuk yang ini Umi, Mhm. sebenarnya nggak apa-apa sih, bisa-bisa aja ya. Tapi untuk ininya yang membedakan di sini Umi, ini sebenarnya kadang tadi langsung kasih Umi di Mhm. harga trial class gitu. Jadi pada saat sesi Zoom, kalau yang ini, kalau yang non sesi Zoom itu sebenarnya di sini Umi di atasnya lagi. Hmm. Nah, ini yang tadi nggak kadang buka nih sebenarnya. Nah, Jadi biar langsung kadang kasih yang best offernya langsung buat Umi. Ini kalau di luar sesi Zoom nanti masuknya ke 9 juta Umi. Yang ininya, oh, yang paket basicnya. Oh, oh. Tapi tenang aja Umi, meskipun nanti Umi DP gitu ya, itu nanti kita nggak, misal ya amit-amitnya dan dari abinya nggak oke gitu ya, itu tetap dikasih ke ini kok, apa namanya, 8 pertemuan, jadi 2 bulan nanti. oh, Gitu. Jadi nggak hangus ya Umi ya. iya. Tapi so far abinya kira-kira gimana, Mi? Mendukung kan? Iya, tapi belum saya ini sih belum saya tanyakan lagi, baru sekali aja tadi saya bilang kayak gini, terus Mm-mm. udah coba dulu gitu. Habis ini nggak online lagi, jadi Oh, saya. oke. Paling yang itu sih Umi, kalau yang harga yang ini itu Nah, bisanya pada saat sesi Zoom gitu. Kalau misal, nah sebenarnya ini gini. Nah, ini kadang tunjukkan juga ya untuk back office-nya ya Umi ya. ah, Nah, ini masih di teacher di sini. Di atasnya sini masih di teacher. Jadi Kadana bisa buka yang tadi, yang harga tadi. Nanti kalau misal kita Kadana tutup Zoom-nya di sini, terus dari Umi nggak take package yang manapun dan juga nggak take DP gitu ya. Ini nanti akan kembali ke sales gitu. Jadi masuk ke komersil, kalau udah masuk ke divisi komersil itu paketnya nggak keluar yang paket kedua gitu. Jadi nggak unlock untuk sistemnya nggak kebuka. Jadi kebukanya di yang tadi, private-nya di 9, berapa tadi? 9, something. 9,4 tadi yang di sini. Ini yang harga normalnya di sini. oh, Harga aslinya gitu. Tadi kan kadang nggak buka yang ini ya. Tadi kadang iya. bukanya langsung yang layar kedua yang buat kelas percobaan gitu. Hmm. Kalau dari Umi gimana? Monggo sih. Kalau dari Kadana boleh rekomendasi DP. Nanti kalau misal dari Abi oke gitu mau dilanjut ke yang pelunasan ke 8 bulan, ke yang 32 kali pertemuan, silahkan gitu. Kalau misal enggak pun tetap jadi yang 8 pertemuan gitu. Jadi nggak hangus ya Umi ya. Kita kita nggak pengen kayak orang tua merasa oh rugi nih gitu, no. Gitu. Hmm. Tetap 2 bulan pun Yuda juga tetap belajar dan nggak tetap dapat full benefitnya kok. Gitu. Gitu sih Umi. Oke. Ini nanti Kak Dana tungguin gitu ya untuk transfernya. Nanti sekaligus langsung Kak Dana bookingkan untuk slotnya gitu. Jadi nanti Umi mau hari apa, jam berapa langsung Kak Dana bookingkan juga. Bentar, saya coba telepon. Boleh, silakan monggo. Ini papanya masih kerja ya berarti Umi ya? Iya, betul, belum pulang. Oke. Oh, anu ya, apa minggu-minggu masuk ya Umi ya? Ya, waktu kebetulan di Jakarta, saya di Tegal, Oh, jadi pulang oke. seminggu sekali. Jadi Oh, pulang seminggu sekali ya. seminggu. Papanya engineer apa gimana Umi? Abinya. Iya, Oke, software engineer ya. Oh, keren banget. belum belum ngangkos, nggak aktif ini. Atau nanti setelah sesi Zoom, Zoom aja nggak apa-apa sih?
dengan harga itu kalau misalnya Hmm, dari hmm, abinya oke gitu kan. hmm. Karena biasanya kalau yang transfer-transfer tuh bapaknya. Oh, langsung dari Abi ya biasanya ya. Ya Oke, kalau dia nggak bales ya bingung. oke. Paling gini aja Umi. Kira-kira kalau dari Umi bisa ngabarin Kak Dana jam berapa maksimalnya? Maksimalnya nanti jam 9 malam kali ya. Oke, siap. Nanti kalau gini aja, nanti Kak Dana kan juga pengen bantu Umi gitu. Nanti kalau misal memang Umi Abinya ACC gitu ya, ini nanti Hmm. Kak Dana keep dulu reportnya. Jadi biar ini kan udah keluar invoice ya, artinya kan di sistem masih kebaca gitu ya. Kak Dana Ya. tapi nggak upload reportnya. Jadi nanti Umi ngabarin ke Kak Dana langsung aja gitu. Oh, oke. Nanti Umi boleh WA nomornya Kak Dana, Umi di save Oh boleh? ya, sebentar saya sih save dulu. Yes, Untuk nomornya berapa? di 08 08 129 129 149 149 8816. 8816. Oke. Coba Umi boleh di WhatsApp? Nah, bentar. Ya karena save juga nomornya Umi. Tapi kalau dari Umi udah oke semua ya Umi ya. Untuk Kalau saya jadwal sih oke, iya. tinggal nunggu ACC dari Abi ya berarti. Iya. Tapi kalau dari Abinya oke, dari Umi ke 32 private ya berarti ya cocoknya ya. Iya. Oke, siap. Lagi di perjalanan kah Abinya atau gimana nih? Kayaknya sih gitu ya. Oh, ini pulang ke Tegal berarti. Iya. Oke. Oke. Coba saya sebelum. Oke, sudah saya WhatsApp. Udah di WhatsApp, kalian coba cek dulu di HP. Bentar, bentar Umi. Karena belum masuk di sini. Oke, yang belakangnya 5564 ya, Mi ya? Iya, betul. Oke, siap. Sudah masuk, Umi. Oke, nanti Oke. tinggal dikabarin ke keadaan aja ya, Umi ya. Iya, siap. Gitu. Kalau misal oke, monggo dikabarin. Kalau enggak pun juga dikabarin ya, Umi ya. Jadi Iya, biar keadaannya bisa upload reportnya nanti. iya. Oke, siap. Oke, siap. Thank you, Umi. So far dari Kadana sudah gitu ya. Mhm. Nanti berarti Kadana enroll pada saat Umi sudah transfer. Mau by chat nggak apa-apa. Untuk Mhm. opsi-opsi kelasnya, mau open Zoom lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, siap. Gitu. Sip. So far ada yang mau ditanyakan dulu, Umi? Sudah cukup sih, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bisa WhatsApp lagi. Oke, siap kalau gitu. Karena matikan dulu berarti di sini ya. Terima Ya, kasih ya, Umi ya, eh, ya. buat hari ini gitu ya. Tadi si Yudanya mana nih? Udah tuh langsung main game. Oh, kalau main game, padahal mau Kadana kasih ke Frungki tadi. Oke deh. Salam buat Yuda sama abinya nanti ya, Umi ya. Ya, Karena siap. pamit Terima dulu. kasih banyak, Kak Assalamualaikum. Deta. Sama-sama, Umi.